Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh hatta al-amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya di Makhdamul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mereview sedikit tentang surah An-Nur yang sudah kita kaji, 64 ayat yang sudah kita kaji, alhamdulillah. Bahasan kita kali ini akan mengkaji tentang mereview ulang tentang gambaran dari surah An-Nur. Mungkin kalau ada waktu nanti kita masuk ke surah saya tidak tahu, saya menawarkan diri dulu. Mau surah nopo Mas? Mau surah Al-Anfal barangkali yang belum pernah. Mas Wafa masih ada? Nanti saja kalau misalnya ada ya. Oke. Kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur sebenarnya berbicara tentang bagaimana pencahayaan Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Nah, kemudian pemetaannya kalau kita dalam surat An-Nur itu terbagi menjadi 3. Allah menjadi cahaya langit dan bumi, yaitu pada alam semesta ini, universe. Allah juga menjadi cahaya bagi tiap individu, yaitu nanti di hati kita Allah taruh cahayanya, hidayahnya, sehingga dari situ kemudian orang Islam atau setiap anak manusia itu bisa mengembangkan potensi dirinya, sehingga dia menjadi pribadi yang bercahaya. Yang kedua, Allah juga menjadi cahaya buat masyarakat. Dalam pengertian, cahayanya Allah itu disinari kepada kehidupan masyarakat kita, sehingga kita bisa menciptakan masyarakat dengan cahaya Allah SWT itu, sehingga menjadikan masyarakat yang bercahaya. Jadi, kalau untuk langit dan bumi kita tidak ada ikut-sertaan. Kenapa? Ya karena itu sudah Allah SWT default. Ya. Dari Allah yang misalnya mengatur matahari, mengatur rembulan, mengatur galaksi, mengatur alam semesta ini, mengatur bumi, mengatur semuanya lah. Bahkan mulai benda yang paling kecil, mengatur kuark, mengatur atom, mengatur sel, mengatur semuanya ya. Senyawa sehingga makhluk hidup semuanya diatur oleh Allah SWT, semuanya mendapatkan pencahayaan Allah SWT. Ya. Oke, yang pertama. Nah, kalau untuk yang individual sama yang masyarakat, ya, yang al-ijtima sama yang al-qulub, dua-duanya membutuhkan kerjasama dengan kita. Misalnya kita menjadi diri yang bercahaya atau enggak, ya Allah sudah menyediakan potensinya, resource-nya. Kita juga harus aktif di dalamnya. Tidak seperti pada nurus samawati wal ard, ya, ada usaha yang harus kita lakukan bagi individu kalau kita ingin menjadikan diri kita menjadi diri yang bercahaya. Demikian juga masyarakat. Kalau kita ingin menciptakan masyarakat kita yang bercahaya, yang menjadi cerminan dari pencahayaan Allah SWT, maka kita juga harus aktif di dalam berusaha untuk menciptakan masyarakat yang bercahaya. Gitu maksudnya. Jadi 3 bagian ini, yang pertama, lah yang di sini ini kita tidak ikut. Ya, yang samawati wal ardh. Tapi yang al-qulub sama yang al-ijtima ini menuntut kebersamaan, ketersalingan, ya, yang harus kita lakukan. Oke. Apa memudahnya makna kata an-nur, ya, Allah menjadi cahaya itu? Ada 3 makna utama. Jadi kalau Allah menyatakan sebagai cahaya langit dan bumi,
ini, berarti Allah itu yang pertama adalah hadi, pemberi hidayah. Yang kedua adalah Allah itu mudabbir, pengatur, planner, yang merancang, yang memberikan aturan, mengatur. Yang ini begini, yang ini begitu. Yang ketiga adalah dia, pencahaya. Dia dipakai oleh Al-Quran yang kemudian memberikan cahaya kepada yang lain. Misalnya seperti matahari disebut sebagai dia, ya, sehingga cahaya matahari memberikan pencahayaan kepada yang lainnya lagi. Allah menyebut dirinya sebagai Nurus samawati wal ard, makna yang lain adalah dia, atau munawwir, yang memberikan cahaya, yang menghilangkan kegelapan kemudian. Kenapa? Karena ada munawwir. Jadi kalau disebut dengan Allah sebagai cahaya itu, maknanya 4 itu. Hadi, mudabbir, dhiya, munawwir. Ya, nah tinggal nanti dirujukkan lagi ke atas. Berarti kalau Allah itu nurus samawati wal ard, berarti Allah yang memberikan hidayah kepada semua yang ada di langit dan di bumi. Allah sebagai dia, Allah sebagai munawwir, Allah sebagai mudabbir yang ada di langit dan di bumi. Nanti pada individu juga begitu, pada ijtima juga begitu, pada masyarakat. Jadi pada individu Allah yang hadi, ngasih hidayah sama kita, Allah ngatur kita, Allah ngasih cahaya buat diri kita, Allah menghilangkan kegelapan dalam kehidupan kita, baik individu dan juga masyarakat. Nah, bagaimana untuk yang individu? Rumusnya kemarin ini terdapat dalam ayat 35 dan 37, terutama kalau kita pikirkan. Jadi, cara membentuk individu yang bercahaya tadi, sehingga mendapatkan cahayanya Allah, mendapatkan cahayanya Allah, terusir dari kegelapan, kemudian mendapatkan hidayahnya Allah SWT, kemudian dia sesuai dengan takdir dan pengaturannya Allah SWT. Caranya untuk individu adalah biar dia menjadi pribadi yang gambaran Quran menggunakan istilah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Caranya harus 2. Ya. 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menaruh potensi yang ada di dalam hati kita, yaitu cahaya yang ada di dalam hati, yang namanya fitrah. Kita ini dilahirkan semuanya dalam keadaan fitrah itu. Ya, Allah sudah menaruh fitrah di dalam hati kita untuk menerima Allah sebagai Tuhan, pengatur kita dan seterusnya, ya. Karena itu Nabi Muhammad SAW menyatakan kita ini yuladu 'alal fitrah. Ya. Nah, itu modal awal yang diberikan Allah di dalam hati kita. Ya, cahaya yang Allah letakkan dalam hati kita. Nah, yang kedua, Allah memberikan cahaya yang berada di luar diri kita, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita kepingin menjadi individu yang paling bercahaya, caranya adalah menggabungkan antara cahaya yang ada di dalam hati, internal, dengan cahaya yang ada di luar diri, cahaya eksternal, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga kemudian terjadilah pertemuan antara cahaya internal dan cahaya eksternal. Nah, proses pertemuan itulah yang kemudian nanti melahirkan nurun ala nur. Itu maksudnya. Pertama, mata kita ada cahayanya. Nah, kapan cahaya mata itu, kapan mata bisa berfungsi? Kalau dia terhubung dengan cahaya yang ada di luar mata. Misalnya ada matahari, misalnya ada lampu, maka kita bisa memanfaatkan cahaya mata kita. Sama dengan hati kita. Maka cahaya yang ada di dalam untuk alat di bulan Januari itu kayak TS itu memang iya, baru-baru selesai ujian waktu hari Senin. Oke. Jadi cahaya yang ada di dalam hati itu kemudian harus terus-menerus digabungkan dengan cahaya dari Al-Quranul Karim. Prosesnya apa? Semua, apa saja usahanya. Misalnya dengan taklim, tapi terutama tentu saja yang paling terbaik adalah sholat.
Nah, maka karena itu di dalam ayat ke-35-nya kita diperlihatkan bagaimana proses yang paling terbaik itu untuk melakukan nurun ala nur, yaitu fi buyutin adzinallah kemarin itu, yaitu di rumah Allah, di masjid-masjid. Ya, jadi kalau kita kepingin menjadi lebih cepat lagi, maka rumah kita, institusi tempat kita bekerja, ya jadikan dia juga menjadi masjid. Dalam pengertian, ada aktivitas yang mengaitkan cahaya yang ada di dalam hati dengan cahaya yang ada di luar, yaitu Al-Quran Karim. Ada tahsin di dalamnya, ada kajian di dalamnya, ada tadabbur di dalamnya, dan seterusnya. Sehingga kemudian proses penyatuan antara cahaya internal dan cahaya eksternal terjadi. Nah, karakter orangnya kayak apa kalau sudah jadi, ya, kalau sudah terjadi nurun ala nur, dibahas di ayat yang ke-37 kemarin. Ya, itu yang kedua. Saya tidak mengulang lagi karena sudah kita bahas, hanya untuk mensummary, dirujuk lagi ayatnya yang ke-37 dan seterusnya. Oke. Berikutnya kemudian, bagaimana membuat masyarakat yang bercahaya, kan begitu. Masyarakat yang bercahaya itu menurut surat An-Nur itu harus dua hal. Satu, harus ada hudud di dalamnya. Yang kedua, harus ada adab di dalamnya. Hudud adalah hukum-hukum yang sudah tertentu, atau bahasa sekarang namanya hukum positif atau peraturan, ya, atau hukum yang ditugaskan kepada siapa ini? Negara sebenarnya, pemerintah sebenarnya. Yang kedua adalah adab. Dibebankan kepada siapa adab ini? Pada kita, terutama keluarga, masyarakat, karena adab itu pelaksananya adalah masyarakat. Nah, di situ kita rumah tangga kita harus menjadi tempat kita mengkultivasi atau menyuburkan iman adab itu kepada anak-anak yang nanti akan menjadi anggota masyarakat. Terus dan seterusnya nanti public space apa saja ya, di luar pemerintah, itu tugas kita bersama-sama untuk melakukan sosialisasi, kulturisasi dalam proses membentuk masyarakat yang beradab. Jadi kita memiliki dua tugas, satu membentuk secara pribadi diri yang bercahaya, yang kedua tugas yang kedua adalah membentuk secara yang kedua membentuk secara sosial masyarakat kita. Nah, tugas sekarang dari tugas yang paling kecil tadi, tugas individu, yaitu mengaitkan antara cahaya individu, cahaya internal dengan cahaya eksternal. Naik lagi sekarang tugas untuk adab, ya, untuk membangun etika sosial, kalau bahasa yang lebih mudah ya, bangun akhlak sosial, adab. Lah, kemarin kita sudah diajari apa saja nih adabnya. Nah, ini saya sudah simpelkan, kalau dimudahkan jadi ada sekian ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang harus kita pastikan kita juga ikut berkontribusi. Karena nanti kalau kita di akhirat terus ditanya oleh malaikat, apa kontribusimu? Ya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap surat An-Nur misalnya. Nah, kita minimal usaha yang kita lakukan ini. Ya, adab itu. Yang pertama, istidzan. Kita mengajari anak-anak kita, termasuk kita, siapapun saja, untuk minta izin. Kalau mana? Kalau masuk ke rumah sendiri, yang kalau masuk ke rumahnya orang lain, dan seterusnya, seperti yang kemarin kita sudah diskusikan itu. Mulai dari kalau masuk ke rumah orang lain, apa saja. Ya, ghaira buyutikum. Ya, seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, mulai misalnya untuk mengucapkan salam 3 kali, mengetuk, terus menyatakan siapa saat yang kita bertamu, apa hajatnya, jangan langsung masuk, melihat dulu apakah mereka mengizinkan, mulai dari istiqnasnya, memastikan jam kita berkunjung itu bagian dari adab yang harus kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Agar kita tahu ada haknya orang lain. Jadi ini dimaksudkan untuk apa? Kita mengenal
kalau saya bahasakan, mengenal property right-nya mereka, mengenal haknya. Oh, ini bukan milik kita, ini bukan kita, dan seterusnya, bukan hak kita, sehingga kita mengetahui ya kalau mana yang bukan milik kita. Itu penting sehingga anak memahami ini properti saya, ini bukan properti saya, dan seterusnya. Terus kalau kita masuk ghairu maskunah, rumah orang lain tapi yang nggak ada orangnya, seperti kalau sekarang perumahan, hotel, dan segala macamnya, itu kemarin sudah kita bahas. Ya, kalau yang begini tidak perlu berlaku izin seperti di rumah orang lain. Ya, terus bagaimana lagi kalau kita masuk ke rumah sendiri, tapi anaknya masuk ke kamar orang tuanya? Nah, kemarin sudah diajari 3 waktu, ya kalau masih ingat, yang harus minta izin ke orang tuanya. Ya, kenapa? Karena laki-laki ngajarin apa? Peran gender. Kalau laki-laki begini, perempuan begini, dan seterusnya. Sehingga di saat di mana orang tua kemungkinan sedang mengganti baju, anak tidak boleh masuk ke kamar, kecuali dengan minta izin. Terus bagaimana kalau anak sudah dewasa, sudah mulai baligh, dan seterusnya. Kemarin yang sudah kita atur. Prinsip utamanya yang diajarkan adab pertama itu tentang izin, istidzan, meminta izin. Masuk ke rumah orang lain, masuk ke tempat umum, ya, masuk ke rumah sendiri, bahkan masuk ke kamar orang tua. Itu semuanya diatur, dan itu harus kita terapkan dari mana ya? Dari keluarga kita. Sehingga nanti dari situ harapannya anak akan mengerti tentang hak orang lain, mengerti tentang peran gender, dan seterusnya. Oke. Setelah itu adab berikutnya, setelah kita mengajari istidzan, di surat An-Nur kita diajarkan tentang apa? Cara berinteraksi antara laki dan perempuan. Ya, laki-laki disuruh untuk ghadul basar, perempuan disuruh untuk ikhfa'uz zinah, menyembunyikan perhiasannya, kecantikannya, dan seterusnya. Ya, tidak mentabarruj misalnya. Ya. Ini untuk apa? Untuk interaksi sosial. Ya, sehingga nanti terjadi interaksi yang benar-benar sehat, bukan interaksi yang didasarkan atas seksualitas. Ya, itu yang kedua yang harus kita mulai rintis agar anak kita atau generasi kita memahami itu. Ya, muncul adab sosial. Ya, oke. Terus bagaimana makan sudah diajarkan. Ya. Kapan kita boleh makan tanpa izinnya? Ada kemarin itu ada 11 rumah. Kalau masih ingat ya, kita tidak mengulang, mulai rumah bapak kita, ya, bibi kita, dan seterusnya itu sampai ke bawah. Atau kalau kita diserai kunci oleh tetangga kita atau rumah teman kita, ya diserahkan kepada kita, tidak boleh. Ya. Terus bagaimana lagi dengan orang tua yang juga menjadi anggota rumah kita, ya, yang sudah sepuh. Ya, misalnya mbah, kakek, itu diperkenankan, terutama untuk perempuan yang sudah sepuh, diperkenankan untuk tidak menggunakan baju luar ketika dalam rumah. Jadi kalau dia memilih tetap menggunakan baju luarannya, itu lebih baik. Untuk mengajarkan apa ini? Mengajarkan human dignity, kehormatan manusia, ya, dan seterusnya. Terus terakhir, mengajarkan apa kalau sudah diajarin dari mulai minta izin. Sebenarnya kalau disederhanakan itu mengajarkan apa sih? Kesadaran hak milik, yang kedua kesadaran gender, bahwa saya laki-laki, kamu perempuan, ada adab-adab yang harus dijaga. Kemudian yang paling terakhir kemudian wankihu dengan waliyasta'fif, ya, anjuran untuk pernikahan, dan yang belum menikah biar memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan diri. Tidak seperti sekarang ini. Makin parah sekarang ya. Masya Allah kalau kita lihat. Pre-wedding sekarang itu sudah tidak karu-karuan. Ini sudah menarik kalau kita lihat. Kalau dulu pre-wedding itu hanya sekedar foto, sekarang sudah pre-wedding itu anak gadis kita belum menikah, belum apa-apa, itu hanya karena kepingin difoto pre-wed, itu 1 harian bisa. Dia sudah berdua satu kamar,
ya difoto mulai pagi, nanti sore, nanti dan nyari spot-spot yang indah. Dan dia sudah melakukan apa yang sebenarnya diharamkan. Dan Masya Allah, dan sekarang jadi tren pre-wed. Ya, yang banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya. Padahal dia masih belum halal. Ya. Sudah tidak karu-karuan, Masya Allah kalau kita perhatikan. Ini semuanya karena apa? Ya karena tadi. Dan kita ngenes melihat berita terakhir kemarin ya, Mario misalnya ya, anak tukang pajak, tapi saya bersyukur alhamdulillah sudah dipecat oleh Bu Sri Mulyani. Ya, dia bayangkan bagaimana orang hanya karena disulut oleh pacarnya dan seterusnya bisa memukul sampai sebegitu ngerinya kalau kita perhatikan itu. Kenapa sebenarnya? Tidak ada kehormatan atas manusia, dan seterusnya. Salahnya di mana awalnya? Nomor satu, caranya kenapa masyarakat kita kok sedemikian parahnya itu? Satu, karena adab sudah tidak jalan. Nah, tugas siapa itu? Tugas kita semuanya. Kita harus mulai mengkultivasi, menanam adab itu, mensosialikan adab itu. Mulai dari mana? Dari dalam rumah kita. Mulai minta izin, mau masuk, sampai ini wudul basor, ifauzina, ya, dan seterusnya sampai nanti encouragement untuk menikah tidak dan seterusnya sampai kalau belum bisa menikah ya iffah. Nah, ini tugas siapa? Tugas keluarga masing-masing kita. Nah, ada yang lebih hebat lagi namanya hudud kalau mau bikin masyarakat yang kayak gitu. Nah, hudud itu tugas siapa? Tugas negara, pemerintahan ya kita semuanya. Kita yang bikin dinaikkan sekarang. Kalau yang adab itu resikonya tidak ada hukuman, maka yang hudud resikonya ada hukuman. Nah, makanya pelaksananya siapa? Pemerintah. Tapi dari mana hudud itu? Hudud diambil ya dari adab yang berlangsung di masyarakat. Nah, kita sebenarnya harus ke sana. Nah, hudud ini yang biasanya belum bisa dilaksanakan kalau kita mau mengimplementasikan Al-Quran. Kenapa? Karena ini bersinggungan dengan pemerintah. Ya, misalnya di Indonesia, hudud ya, dari seluruh syariah Islam ya hudud yang belum. Kecuali di daerah-daerah yang menerapkan perda syariah misalnya. Kenapa? Ya karena kita bukan negara Islam, kita ini negara Muslim tentu saja ya. Tetapi kalau mau dilihat ya hanya hudud yang tidak ada masing. Misalnya, tentang apa itu? Jadi tidak semuanya juga. Misalnya, hudud itu yang di surah An-Nur ini berbicara tentang apa? Zina, hukum perzinaan, ya. Bagaimana zina muhson. Ini terusannya dari mana? Terusannya dari sini. Kalau adab ini tidak jalan, sampai tidak bisa ghadul basor, tidak bisa ikhwa'u zina, dimulai dari mana? Mulai dari tidak punya adab untuk masuk ya ke rumah, itu ujungnya nanti akan lahirkan zina. Itu poinnya itu. Kenapa dia berkait lintang satu dengan yang lain. Nah, hudud ngatur urusan zina yang kemarin kita bahas itu, mulai muhson, gharu muhson dan seterusnya. Yang kedua, hududnya berkenaan dengan pernikahan antara zani sama al-musyrik, ya, orang yang berzina dan orang yang musyrik, yang di-encourage untuk tidak boleh ya orang yang baik-baik menikah dengan pezina sama orang yang muslim kecuali mereka sudah bertaubat. Terus apalagi yang diajarkan di hudud itu qadzaf. Ya, qadzaf itu menuduh orang baik-baik, melempar tuduhan kepada orang yang baik-baik sebagai pelaku zina. Nah, ini juga ada hukuman yang berat. Ini maksudnya apa? Oh, masyarakat yang baik itu maka dia menjaga kehormatan masing-masing anggota masyarakat. Dia tidak mudah ngomong hoax, ngomong sesuatu yang nggak ada datanya, dan seterusnya. Nah, makanya Islam mengatur tentang qadzaf. Terus ngatur tentang apa lagi hududnya? Li'an. Ya. Ini kalau terhadap suami istri yang saling melaknat karena mereka menuduh istrinya atau suaminya telah melakukan perbuatan. Nah, yang terakhir tentang ifkun. Nah, ini kalau bahasa sekarang adalah berkenaan dengan komunikasi publik. Ini informasi, media sosial, media cetak, dan seterusnya masuk di dalamnya. Intinya tentang apa? Tentang orang Islam itu yang baik adalah tidak boleh memutarbalikkan fakta. Justru mestinya apa? Orang Islam itu
husnudzon yang pertama. Ya, makanya Quran kemarin menyatakan tentang masalah dhannal mu'minun itu. Ya, husnudzon. Yang kedua adalah wal ya'fu wal yasfahu, mudah memaafkan kalau ada kesalahan. Dan seperti sekarang, sedikit-sedikit sudah main penjara, sedikit-sedikit sudah, dan seterusnya. Ya, jadi masyarakat yang baik itu ditegakkan atas itu. Satu, husnudzon. Yang kedua, mudah memaafkan kesalahan. Yang ketiga, tidak ada berita buruk yang disebarkan. Stop hoax, fake news, ya, berita palsu, ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah suami istri itu hakikatnya adalah merefleksikan diri kita sendiri. Dia adalah kaca kita. Dan itu sebagaimana akhlak yang kita lakukan, yaitu begitulah nanti pasangan itu. Dan itu Quran punya konsep laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, dan seterusnya. Dan kalau kita bicara tentang pencahayaan Allah di masyarakat, kita bicara tentang ini. Bagaimana adab ini bisa kita implementasikan di dalam keluarga kita, anak-anak kita, yang nanti kalau semuanya sudah beradab, insya Allah hudud ini tidak berlaku. Dia tetap ada sebagai sebuah hukum, tapi kemudian tidak sampai berlaku. Nah, seperti sekarang. Ini sekarang yang lagi booming. Zina marak di mana-mana. Pernikahan sudah tidak mengindahkan agama dan seterusnya. You mau apapun, yang penting saya cinta. Qadzaf sudah seenaknya. Ya, orang Masya Allah sekarang keterlaluan sudah. Tidak ada adab. Ya, ada TikTok anak yang memukul orang tua, ibu-ibu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Sudah hilang semuanya. Ya, Masya Allah. Ifkon, berita dusta, sudah tidak karu-karuan sekarang ini. Tidak ada husnudzon, tidak ada memaafkan. Ya, semua berita palsu dan seterusnya. Dari mana semuanya itu? Jadi Quran itu punya resep. Kalau mau bangun masyarakat yang baik, ya dimulai dari individu tadi. Dimulai dari individu, ya, karena intinya adalah Allah, cahaya langit dan bumi. Dari individu yang nurun ala Nuh, kemudian individu itu bentuk keluarga harus adab dilatih dalam keluarga tersebut, sehingga nanti masing-masing keluarga itu membentuk masyarakat, di mana di masyarakatnya ada aturan hudud yang diyakini bersama dan kemudian diterapkan aturannya. Nah, kira-kira itu summary dari surah An-Nur yang meminta kita untuk kita menjadi aktif ya di dalam usaha memendarkan cahayanya Allah SWT, baik di dalam diri kita dan di dalam dalam masyarakat, dalam tubuh masyarakat. Saya kira itu untuk summary-nya. Saya persilakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita ganti ke surah yang baru, insya Allah. Kalau disetujui, kita bahas surah Al-Anfal saja, salah satu surah yang menarik, dan saya kira kita belum pernah membahasnya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Wafa, barangkali ada yang mau bertanya atau apa sebelum kita masuk ke materi baru. Konten yang mau ditanyakan, kalau sudah ada, saya lanjutkan. Saya tunggu dulu sebentar. Jika ada yang mau bertanya. Konten tidak ada. Kalau tidak ada, oke, kita masuk sekarang ke materi baru, yaitu kita insya Allah akan berbicara tentang suratul Anfal. Oke. Saya coba perlihatkan dulu untuk memudahkan sebentar.
Dan oke, kita insya Allah mengawali dari kajian baru ya surah Al-Anfal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal ini salah satu surah yang menarik karena di dalamnya membicarakan tentang salah satu peperangan yang paling dahsyat yang dialami oleh umat Islam yang darinya nanti kita banyak mengambil pelajaran, yaitu Perang Badar. Ya, oke. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Anfal. Ya, kita lihat dulu gambarnya di sini. Ini Asma'us Surah. Ya, Asma'us Surah. Jadi di sini ada wajhut tasmiyah, disebut dengan Suratul Anfal. Ya, namanya Suratul Anfal. Kenapa? Karena ayat pertamanya ada istilah Anfal. Ya, yas'alunaka 'anil Anfal. Oke, karena itu disebut dengan Surah Al-Anfal. Dia juga bisa disebut dengan Surah Badar. Kenapa disebut Surah Badar? Ya karena memang tema sentralnya nanti kita akan berbicara tentang tentang peristiwa Perang Badar di sana. Ya. Okay. Ada juga disebut dengan Suratul Jihad. Jadi ada 3 nama untuk surah ini. Suratul Anfal, Surah Badar, Suratul Jihad. Kenapa? Lagi-lagi karena di dalam surah Al-Anfal itu membicarakan tentang jihad, yaitu perang Badar. Oke. Kita nanti ini maudhu'nya, ya, temanya yang akan kita kaji ya, ada 71. Yang pertama kita akan berbicara tentang hukmul ghanaim sifatul mu'minin as-shadiqin, ya, ayat pertama, hukum dari rampasan perang, ya, dan karakter dari orang mukmin yang benar. Baru berikutnya disusul di ayat yang ke berapa ini, lampau jelas saya sebentar. Oke, dari ayat yang ke-5 dan yang ke sampai 11 baru kita berbicara tentang Ghazwah Badar Al-Kubra, ya, peristiwa bagaimana perang Badar itu. Ya. Nanti lebih detail kalau kita sudah mulai agak banyak, kita ulang lagi ya, maudhu'atus surah, tema dari surah tersebut. Ya. Kita akan membicarakan ayat 1 sampai 4 insyaallah pada pertemuan kali ini tentang hukmul ghanaim wa sifatul mu'minin as-shadiqin. Ya. Surah Al-Anfal ini di ayat yang ini udah saya kira tidak perlu, atau ada menyebut lagi dengan Suratul Qital, ya, dan juga Suratul Furqan, ya. Jadi ada 4 kalau pakai yang di sini, ada Suratul Anfal, Surah Badar, Surah Qital, Surah Al-Furqan, ya. Pembeda karena 2 pasukan itu sungguh sangat berbeda, antara pasukan Quraisy dengan pasukan mukmin. Ya. Kita mulai dari ayat yang pertama, ya, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa lirrasul rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Oke. Saya ambil dari sini dulu untuk memudahkan. Saya pakai Imam Qurtubi saja, tapi banyak di sini riwayatnya sebenarnya.
Udah, pakai menu kasir aja untuk memudahkan. Tapi tidak semuanya nanti kita ambil ya. Oke. Oke. Mari kita lihat surah ayat pertama dari surah An-Nahl. Oke. Surat An-Nahl, surat Al-Anfal maksud saya. Mohon maaf. Oke. Surah ini menarik untuk difikirkan karena diawali dengan pertanyaan ya antara para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalimatnya menarik. Quran menyatakan yas'alunaka 'anil anfal. Ya, mereka bertanya tentang al-anfal. Oke. Apa yang dimaksud dengan al-anfal? Ya, oke, mari kita lihat. Ini. Rampasan perang itu terbagi menjadi 3 rampasan perang. Oke, sebelum kita kemana-mana ya. 1 namanya ghanimah, 2 namanya faid, 3 namanya anfal. Oke, jadi ada 3 ghanimah, faid, dan anfal. Saya besarkan. Oke. Jadi apa beda dari 3 ini? Semuanya ini adalah harta rampasan perang. Nanti saya sebutkan saja rampasan perang. Ada 3. Yang pertama ghanimah. Ghanimah adalah rampasan perang yang didapatkan dari peperangan. Jadi di sini ini rampasan, harta rampasan yang didapatkan dari peperangan. Namanya rampasan perang. Dapat cara mendapatkannya setelah melakukan peperangan. Oke, jadi perang kalah musuh, kemudian diambil booty of war-nya atau rampasan perangnya, namanya ghanimah. Jadi syaratnya di sini ini dengan perang. Oke, dengan perang. Yang kedua fa. Fa itu adalah rampasan perang. Dia juga rampasan perang, tapi didapatkan tidak dengan perang. Jadi misalnya ini kita mau perang, terus musuhnya sudah menyerah duluan, atau musuhnya dikepung terus ngalah, tidak ada pertempuran. Terus dia mempersilahkan sudah mengaku kalah, dan kemudian harta rampasannya kita ambil. Nah, itu namanya fa. Jadi rampasan perang yang didapat tanpa melalui peperangan. Kalau ghanimah, rampasan perang yang didapat setelah kita melakukan peperangan. Oke. Anfal ini menarik lagi. Anfal ini adalah bentuk jamak dari kata naflun, an-naflu ya. Jadi kata dia jamak dari naflu, an-naflu, naflun ya. Nafl. Nafl itu maknanya ada 2. Yang pertama, maknanya adalah al-afiyah, pemberian. Jadi karena itu orang yang banyak memberi ya, namanya naufal. Ya, naufal adalah katsirul ata. Jadi kalau orang banyak memberi, ya banyak pemberiannya. Orang Arab menyebut naufal. Karena dari makna naufal artinya pemberian, al-atiyah. Makanya naufal adalah orang yang banyak pemberiannya, naufal. Ya, okay. Yang kedua, ada yang mengartikan naufal itu maknanya ziyadah minal khair. Ya, min al khair. Tambahan dari kebaikan. Tambahan dari kebaikan.
Ada sesuatu udah baik, terus kita tambahin lagi. Nah, itu namanya nafil. Namanya nafil. Karena sudah baik, tapi kita tambahi lagi. Nah, itu yang disebut dengan nafil. Ya. Contoh, misalnya ada sholat fardu. Sholat fardu itu sudah baik, tapi kita tambahi dengan sholat sunnah. Ya, kita tambahi dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu disebut dengan sholat nafilah dalam bahasa Arab. Oke, dalam bahasa fikih kita. Makanya disebut nafilah, kenapa? Karena dia tambahan dari kebaikan. Nah, terus apa yang dimaksud dengan nafil? Kalau kita lihat nafil itu, anfal itu kemudian, ini secara bahasa ya, secara bahasa begitu, nafil itu. Maka anfal adalah pemberian oleh jenderal atau pemimpin perang, pemimpin tertinggi, jadi kalau dalam peperangan ya diberikan oleh pemimpin tertinggi ya kepada pasukan didasarkan atas prestasi ya, dalam peperangan. Nah, itu namanya anfal. Itu perbedaannya ya, sama-sama berupa harta nih. Jadi bedanya di situ. Jadi ada ghanimah, ada fe', ada anfal. Nah, yang menarik, fe ini menarik. Ini banyak, kalau ghanimah sudah jelas ya, rampasan yang kita dapatkan melalui peperangan. Tapi kalau fe ini menarik. Ini banyak kelompok-kelompok teroris itu menggunakan fe ini sebagai cara dia mengumpulkan harta. Misalnya NII, Negara Islam Indonesia itu menganggap orang yang tidak ikut beat kepada NII, ya itu dianggap hartanya adalah harta rampasan perang. Tapi tidak disebut dengan fe. Karena itu bagi mereka tidak apa-apa dicuri. Nah, makanya aktivis NII itu kadang-kadang itu caranya mendapatkan uang itu, mencuri harta orang tuanya, tetangganya, dan seterusnya. Kenapa? Karena dianggap fe, harta rampasan perang yang didapat tidak dengan jalan perang. Ya, banyak para teroris begitu biasanya, karena dianggap sedang fe. Nah, ini berkenaan dengan anfal. Gimana ceritanya ini? Kok ada kisah yas'alunaka anil anfal. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang pemberian. Ya, pemimpin tertinggi. Karena pemimpinnya kan Nabi Muhammad SAW. Nah, mari kita lihat asbab nuzulnya ya, biar kita memahami bagaimana ayat ini. Jadi kita lihat dulu asbab nuzul. Mohon maaf saya belum mempersiapkan tadi. Oke. Bagaimana asbab nuzulnya? Saya carikan di sini dulu. Kita buang dulu ini biar tidak terlampau panjang. Oke. Saya ambil yang dari riwayat Imam Ahmad saja. Ini D1. Ini riwayat yang pertama kita ambil dari ini Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Imam Ahmad juga. Bentar. Yang lain kita buang saja untuk dia tidak terlampau panjang. Oke, ini kisah yang pertama, sebab nuzul yang pertama. An Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Lamma kana yaum Badrin, ya, saat perang Badar, ya, qutila akhi Umair. Dia punya saudari adik, ya, adik laki-laki namanya Umair. Lah, waktu itu Umar itu terbunuh syahid di jalan Allah SWT di perang Badar ini. Ya, wa qataltu Sa'id bin Al-As wa akhadtu sayfahu. Nah, yang membunuh Umar, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Sa'id bin Al-As. Dan gini, ini pembunuhnya, namanya Sa'id bin Al-As. Oke, bentar. Jadi kata dia, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, di perang Badar itu adikku wafat. Adikku syahid, namanya Umar.
pembunuhnya adalah Sa'id bin As. Aku kemudian membalasnya dan bisa membunuh Sa'id bin Al-As. Wa akhadtu sayfahu. Aku kemudian mengambil pedangnya. Wa kana yusamma dzal katifah. Pedangnya miliknya Sa'id bin Al-As itu namanya dzal katifah, nama pedangnya ini. Ya. Apa kemudian? Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang dengan membawa pedang tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Dia mau meminta kepada Nabi agar pedangnya itu diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya mungkin karena untuk memori lah, karena kan adiknya mati. Kalau dalam riwayat yang lain itu, waktu dia sudah gugur, syahid, itu yang membunuhnya ada di depannya. Ya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas setelah berhasil itu membunuhnya, mengambil pedangnya, mungkin ingin jadiin memorinya dan seterusnya, karena kewafatan sudah meninggal anaknya kan begitu, adiknya maksud saya. Nah, dia datang ke Rasulullah SAW untuk meminta pedang tersebut. Apa yang terjadi? Faqala, Rasulullah SAW kemudian menyatakan, idhab fatrahu fil qaba. Kata Rasulullah SAW, jangan, ini pedang tidak bisa kamu miliki. Taruh sana, ditumpukan sana, di Baitul Mal sana, ditumpukan ghanimah. Pergi kamu, taruh di sana. Ya, nggak boleh oleh Rasulullah SAW. Ya, qala faraja'tu wa bima la ya'lamuhu illallah min qatli akhi wa akhada salam. Kata dia itu kecewa banget Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena kata Sa'id bin Waqqas, saya ini di riwayat yang lain bahkan jelas sekali katanya Sa'id bin Abi Waqqas ini, saya ini adik sudah meninggal, ya, sementara saya hanya minta pedang saja tidak dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika diminta apa jawab Rasulullah? Rasulullah menyatakan begini, kata Rasulullah SAW, ini harta yang tidak bisa aku milikkan kepadamu, dan memang kamu tidak bisa memiliki harta ini. Kenapa? Karena harta rampasan perang itu lillahi wa rasul. Nanti diatur pemberiannya berdasarkan ketentuan Allah SWT. Bukan karena Rasul saya minta ini ya, tidak bisa, gitu, tidak bisa. Karena itu Rasulullah SAW meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meletakkan pedang tersebut. Itu riwayat yang pertama yang menjadi asbab nuzul dari ayat pertama. Yang kedua lebih panjang lagi. Saya ambilkan dua saja ya. Ada beberapa riwayat. Kita ambil bentar. Yang kedua saya ambil riwayat yang kedua. Sebentar. Lah ini yang riwayat yang kedua kita ambil juga dari Imam Ahmad ya. Saya buang dulu ini, kita ambil dua saja. Oke. Riwayat yang kedua berkenaan dengan gini. Ini Haddatsana Muawiyah bin Amr akhbarana Abu Ishaq an Abdurrahman bin Haris bin Abdullah bin Ayyas dan seterusnya ya. An Sulaiman an Nabi Sallam an Nabi Umama an Ubadah bin Somit dari Ubadah bin Somit. Saya singkatkan saja dari sini. Oke. Yang pertama kisah yang dilaporkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua dari Ubadah bin Somit. Apa kata dia? Kharajna ma'an Nabi fasyahidtu ma'ahu badran. Katanya Ubadah bin Somit, saya ini ikut perang Badar ya bersama Nabi Muhammad. Faltaqan nas fahazamahu Allah taala al-aduwa fantolaqat. Ini ketika dalam peperangan, alhamdulillah ya, maka saat kita bertemu dengan musuh itu Allah mengalahkan orang Quraisy itu, menang bilang gemilang orang Islam saat itu. Fantolaqat ta'ifatun fi atharihim yahzimuna wa yaqtuluna wa akabbat ta'ifatun 'alal askar yahwunahu wa yajma'unahu. Ya, pada perang saat itu di tamu perang Badar ini ya berhasil
terpukul mundur, kalah mereka, maka sebagian orang Quraisy itu lari tunggang-langgang pasukan kafir. Maka satu kelompok orang Islam itu tidak membiarkan, dia terus mengejar. Jadi yang lari terbirit-birit itu dikejar oleh sekelompok pasukan Muslim. Sebagian yang lain dia tetap berada di medan perang bersama para pasukan yang lain. Untuk apa? Nah, dia kemudian mengumpulkan ghanimah, rampasan perang yang ada itu. Ya, ini kelompok yang kedua. Yang satu mengejar musuh yang sedang lari, yang kedua kemudian berada tetap di medan tempur, ya, dan kemudian mengumpulkan harta rampasan perang, ya. Dan kelompok yang lain, yang Taifah yang ketiga, ini dia tetap bersama Rasulullah SAW karena mereka menjaga Rasulullah. La yusibul aduwwu minhu ghirratan. Karena mungkin boleh jadi nanti kalau pas lalai atau apa, ada musuh yang menyelinap dan akan melukai Nabi. Karena itu pasukan Islam saat itu terbelah menjadi 3 kelompok tadi itu, ya, dalam perang Badar. Tapi mereka saling sinergi, bagus banget. Satu kelompok mengejar musuh yang lari terbirit-birit, satu kelompok tetap ada di medan perang dan mengambil rampasan perang. Yang ketiga, satu kelompok yang bersamai Rasulullah agar memproteksi Rasulullah SAW. Oke. Dan sinergi itu terjadi dengan sangat baik, sehingga menanglah orang Islam di perang Badar. Hatta idza kana al-lail, yang menarik kemudian begitu di malam hari apa yang terjadi? Ini yang menarik. Di malam hari lain ceritanya. Begitu di malam hari orang-orang itu kemudian terjadi cekcok dan perselisihan. Qala alladziina jama'ul ghanaim. Ya, yang menarik sekarang yang mengumpulkan ghanimah, yang mengumpulkan rampasan perang itu ketika malam hari kan sudah harta banyak numpuk ini, ya. Kemudian yang mengumpulkan harta, yang mengumpulkan rampasan perang itu berkata begini, nahnu hawainahu, kata dia. Nahnu hawainahu, kata dia. Terus dia bilang apa? Sebentar. Falaisa li ahadin fiha nasib. Kami ini yang mengumpulkan harta rampasan perang ini. Maka ya harta rampasan perang ini milik kami. Yang lain tidak dapat lah ini. Lah, gara-gara orang ini menyatakan begitu, ini satu kelompok yang di tengah tadi, ya, yang ngumpulin. Terus disambut oleh ucapan siapa? Wa qala alladziina kharaju fi talabil adu. Satu kelompok pasukan yang mengejar musuh yang lari tadi, ada dia. Lastum bi ahaqqim bihi minna. Nahnu mana'na anha al-adu wa hazamnahum, kata dia. Enak saja kamu bilang, oh ini mah itu milik kamu karena kamu ngumpulin. Saya bukan nggak bisa ngumpulin. Kamu tahu nggak siapa yang mengejar musuh itu? Saya yang mengejar. Bukan saya, kamu bukan lebih berhak dari kami. Sesungguhnya kami itu yang menahan musuh dan menghancurkan musuh. Itu kalimatnya mereka, ya, kelompok yang kedua. Dan orang yang melindungi Rasulullah SAW, kelompok yang kedua, ketiga ini sekarang, dia menyatakan, kata dia, lastum bi ahaqqin minna, kalian juga bukan lebih berhak dibanding kami. Nahnu ahdzabna bi Rasulillah wa khifna ayusibal adu minhu ghirratan, kata dia. Kami ini juga kalau kami ini mau ngumpulin juga bisa. Ini kenapa kami tidak ngumpulin, kata dia. Karena kami menjaga Rasulullah SAW, kata dia. Ini kami jaga Rasul. Jangan-jangan kita takut kalau ada musuh yang akan melukai Rasulullah SAW ketika dalam keadaan lalai. Ya, maka cekcoklah, ributlah mereka dengan itu. Masya Allah. Ya, fanazalat, kemudian turunlah ayat. As'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Ya, wa aslihu dzata bainikum. Masih ada beberapa riwayat, tapi kita cukupkan 2 riwayat ini, ya, untuk kita renungkan karena ini menjadi sangat penting. Ya, apa hikmahnya? Mari kita lihat setelah kita bicara tentang asbab nuzul. Kembali lagi ke ayat.
Makanya ayat ini diawali dengan yas'alunaka, mereka bertanya tentang al-anfal, tentang hadiah atau pemberian oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi dalam peperangan, yaitu di Perang Badar, untuk memberikan kepada pasukan ini. Apa yang penting kita renungkannya? Ini bukan orang biasa. Ini orang yang ikut Perang Badar ini dijamin dari surga. Masya. Coba renungkan ini ya. Jadi ahlu Badar ini, ya ahlu Badar itu semua ahli surga. Semua ahli surga. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menyatakan, Allah itu sudah memberi garansi kepada pasukan Badar, ya orang yang ikut Perang Badar, mau melakukan apapun saja, itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking hebatnya ini, saking hebatnya orang yang ikut Perang Badar. Mereka ini imannya Masya Allah, apalagi ini perang pertama kali ya, tentu saja sangat hebat sekali mereka ini. Ya. Apa berikutnya yang harus kita pikirkan? Yang menarik adalah orang yang pertama kali kalau kita renungkan ini ya, waktu di perang Badar mereka bersatu padu. Ya, bersatu padu, kuat sekali. Ya. Kenapa? Karena memiliki musuh yang sama, yaitu orang Quraisy. Dan mereka disatukan oleh apa? Disatukan oleh iman. Ya, iman. Karena itu mereka berjihad bersama-sama. Ya, musuhnya yang sama. Jihad kepada orang kafir, orang kufar pada saat itu, pada kufar Quraisy. Kalau kita pikirkan. Jadi saat dalam peperangan mereka ini menarik sekali. Bersatu padu, diikat oleh iman yang sangat kuat ya, saat dalam peperangan. Tapi yang menarik, berubah keadaan ini ketika sudah dapat ghanimah. Maka pasukan Islam itu orang mukmin tadi, sahabat Nabi ini terbelah menjadi 3 golongan yang merasa saling memiliki. Ya. Kelompok satu yang mengumpulkan merasa saya lebih berhak, kelompok kedua yang mengejar musuh merasa saya yang lebih berhak, kelompok ketiga yang membersamai Rasul merasa bahwa saya yang lebih berhak, sehingga terjadi cekcok. Masya Allah kalau kita pikirkan. Padahal siapa mereka ini? Ahli Badar, ahli surga. Masya Allah. Yang Al-Quran menyatakan kita ini disuruh beriman seperti mereka. Quran menyatakan aminu kama amanan nas. Ya, kita ini disuruh beriman sebagai imannya para sahabat itu di awal-awal surah Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Karena hebat sekali imannya mereka. Tapi menarik kita perhatikan itu mereka bisa berubah ya sampai itu menjadi bibit percekcokan kapan? Ketika dihubungkan dengan harta. Nah, ini yang penting. Makanya ada menyatakan hadis, ada menyatakan yang terkenal kalimat terkenalnya hubbud dunya ya ra'su kulli khati'atin. Ya. Ini menjadi ra'su kulli, menjadi pangkal ya, dari segala kejelekan, dari segala nista. Ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ya. Kecintaan terhadap dunia itu menjadi pangkal dari segala salah, dari segala nista, dari segala dosa. Ya. Ada orang perkataan ibarat yang terkenal ya, kata orang Barat, uang itu adalah, kata dia, adalah tuan yang sangat buruk. Ya. Tetapi dia adalah budak yang sangat baik, kata dia. Ya, terkenal kali kata orang tuli ya. Money is terrible master, but excellent servant, kata dia. Uang itu kalau jadi master, jadi tuan, itu sangat buruk. Ya, kalau kita jadi budaknya uang, kita buruk sekali. Tetapi jadikan uang itu hanya menjadi apa? Jadi servant kita, jadi pembantu kita. Wah, itu akan sangat baik. Ya, katanya orang tuli.
model yang kalimat yang menarik ya, hubbud dunya taqsikul li khati'ah. Nah, apa hikmahnya ini? Lihat, harta itu memang sangat bisa merubah kepribadian seseorang dan seterusnya. Hatta kepada orang yang sudah imannya kokoh seperti para sahabatnya. Tetapi ya tentu tidak sampai berkelahi kemudian. Karena itu ayat ini turun untuk mengingatkan kita semuanya, terutama hati-hati dengan urusan harta. Quran menyatakan yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang anfal. Katakan Muhammad, ya qulil anfal, al-anfal adalah milik Allah ya dan Rasulnya. Maksudnya kamu tidak boleh memiliki ini untukku, ini milik, enggak. Nanti pengaturannya terserah Allah dan Rasulnya. Ya, wong ini miliknya Allah. Ghanimah itu miliknya Allah dan Rasulnya. Ya, bukan kemudian dimiliki nanti Rasul yang akan membagikan dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Nah, itu poinnya kemudian. Karena itu Allah kemudian menyatakan kulil anfalu lillahi war-rasul. Kalau kita lihat ayatnya ini, kulil anfalu lillahi war-rasul. Katakan Muhammad, al-anfal itu bagi Allah, miliknya Allah dan Rasulnya. Nih, menjawab pertanyaan para sahabat tadi yang sampai cekcok. Nah, ayat berikutnya, fattaqullah, lanjutannya, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa Allah Rasul, ini resep untuk agar kita ini tidak terjatuh kepada disintegrasi, agar tidak terjatuh kepada percekcokan, tidak jatuh kepada perkelahian, tidak jatuh kepada perseteruan di antara sesama saudara, baik yang diikat oleh darah atau yang diikat oleh iman. Ya, rumusnya ada 3. 1, takwa. Yang pertama, takwa, rumusnya. Yang kedua, islah. Ini rumus yang kedua, untuk ngobatin agar kita ini tetap bisa kuat ikatannya, tidak saling cekcok dan berseteru. Yang ketiga, taat. Ada 3 saja rumusnya. Menurut Al-Quranul Karim. Takwa, islah, taat. Ini obatnya. Oke. Tadi saya tulis di sini sekarang. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, ya yang bikin cekcok itu dunia. Jadi sebentar. Jadi dunia itu atau harta itu bisa menjadikan persatuan menjadi rusak. Nah, sekarang bagaimana persatuan itu bisa dikokohkan lagi? Ya, ditegakkan lagi, dikuatkan lagi. Nah, dalam Islam di surah ini ada 3 caranya. 1 namanya takwa, 2 namanya islah, 3 namanya itoah atau taat lah. Jadi 3 hal ini harus ada. Tapi sebelum ke sana saya ingin kita merenungkan satu kisah menarik tentang Imam Nafi. Oke. Imam Nafi itu adalah salah satu mahaguru qiraat. Ya. Beliau itu lahir 70 Hijrah. Ya. Sampai meninggal itu 169 Hijriah. Nah, kita ini kalau membaca Quran dan seterusnya, kita berhutang pada Imam Nafi. Karena kan kita ini baca Quran itu tidak ngawur, ya harus ada sanadnya. Misalnya, kamu baca Quran pakai apa? Riwayat Imam Hafiz, kan begitu dong. Imam Hafiz nanti naik ke siapa? Dan itu sampai ke Imam Nafi, macam-macam. Ada Waras, ada Qalun, ada macam-macam lah. Katsir dan seterusnya. Ya. Dan salah satu imam imam imamnya qiraatul Quran itu namanya Imam Nafi. Kalau kita ke kuburan Baqi' di Madinah, nah itu ada kuburannya Imam Nafi.
Ada kuburannya Imam Nafi. Ada kuburannya Imam Nafi. Nah, Imam Nafi ini menarik. Beliau ini setiap mengajar itu mengajarkan Quran tentu saja karena beliau adalah ahli qiraat, itu keluar bau misyik. Keluar bau misyik. Oke, kita lanjutkan. Jadi, mohon maaf. Jadi Imam Nafi ini setiap dia membuka kajian, itu kalau dia berbicara, dari mulutnya bau misik. Orang-orang terkagum-kagum bagaimana beliau ini keluar bau misik itu. Kemudian seseorang bertanya kepada Imam Nafi. Ya, kata dia, ya Abu Abdillah, ya Abu Ruwaim, kata dia, wahai Abu Abdillah, yakni Imam Nafi maksudnya. Apakah engkau itu selalu mengenakan minyak wangi, misik, ulama qa'adta, kata dia, setiap engkau duduk ya untuk mengajarkan manusia Al-Qur'anul Karim. Terus apa katanya Imam Nafi? Imam Nafi menjawab dengan mengenai, kata dia, aku itu tidak menyentuh minyak wangi, wala aqrabu tiban, dan aku juga tidak duduk di dekat, tidak dekat dengan minyak wangi. Saya tidak menyentuh, saya tidak dekatkan dengan minyak wangi. Akan tetapi kata dia, walakinni ra'aitu fima yaranna an-nabiy. Akan tetapi saya ini bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nafi, wa huwa yaqra'u fi fiyya, dan dia itu membacakan Al-Qur'an di lesanku. Jadi ibaratnya dia dalam bermimpi itu Rasulullah SAW membacakan Al-Quranul Karim di depan lesan Imam Waqi. Kata dia, famin dzalikal waqt, maka karena sejak saat itulah, kata dia, maka keluar bau misyik ya, dari lesan saya ini, fi hadhir raihah. Dari situ kemudian keluar bau minyak wangi. Setiap kali saya setiap kali saya berbicara. Masya Allah ya. Itu Imam Waqi. Yang terima zaman punya kejadian boleh sampai akan ini. Kami ini, kalau saya kemarin, masalah apa? Sampai langsung saja dona. Iya benar apa ini? Enggak saja dona sampai mak. Ibu ngaji tak perlu misalnya nak. Ngaji ke orang. Oke, apa yang kemudian yang menarik? Kenapa saya bercerita Imam Waqi? Ada kisah yang menarik berkenaan dengan Imam Waqi ini. Saat beliau sakaratul maut, ya, anak-anaknya mengitari beliau. Dan kemudian anak-anaknya bertanya kepada Imam Waqi, meminta kepada Imam Waqi, ausina, kata dia. Wahai ayah, wasiati kami. Nah, Imam Waqi kemudian mewasiati dengan membacakan surah Al-Anfal ayat 1 itu. Jadi surah Al-Anfal ayat 1 itu dipakai oleh Imam Waqi yang menjadi imam ahli qiraat ini. Ahli qiraat, imamnya qiraat ini sebagai wasiat kepada anak-anak. Nah, kalau kita pikirkan mengapa Imam Waqi itu berwasiat dengan surah Al-Anfal ayat 1 ini. Karena kalau kita pikirkan, banyak orang itu kalau meninggal orang tuanya, anak-anaknya yang awalnya diikat oleh persaudaraan yang sangat kuat, ya, persaudaraan karena darah, tapi kemudian bisa menjadi berkelahi hanya karena apa? Rebutan warisan. Sama kejadiannya seperti para sahabat Nabi tadi yang diikat oleh persahabatan yang sangat kuat, persaudaraan yang sangat kuat, ya, karena iman berubah hanya karena urusan harta. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, ya, para sahabat
sahabat Nabi agar mereka tetap bisa memiliki persaudaraan yang kokoh, yaitu dengan cara 3 ini. Ini pelajaran buat kita, bagaimana kita ini bisa memiliki, tetap bisa memaintain, menjaga persaudaraan itu biar tetap bisa baik. Dan yang pertama, takwa. Nah, takwa ini harus menjadi fondasinya. Jadi kita kalau berkelahi entah antar persaudaraan, kakak, adik, dan seterusnya ya, atau karena teman, dan seterusnya, entah karena itu perbedaan atas macam-macam lah, entah urusan dunia, atau urusan apapun saja. Nah, bisa urusan perbedaan fikrah, perbedaan cara pandang dalam agama. Yang pertama, takwa. Maksudnya, gini, kita ini kalau berbuat, itu kan tergantung dari apa yang ada di dalam hati. Ya, renungkan itu. Takwa itu rasa takut yang amat sangat kepada Allah. Yang karena kita takut, kemudian kita itu tidak mau maksiat. Dan hanya mau taat. Nah, itu namanya takwa. Renungkan itu, yang di dalam hati ini. Saya ini mau kemana sih? Kenapa saya begini? Kenapa kok? Bukankah bercerai-berai? Bukankah kita berkelahi? Itu adalah bagian dari maksiat yang dilarang dalam agama. Ya. Hadirkan rasa takwa itu, sehingga takwa itu menjadi fondasi kita dalam bergerak, dalam beramal. Ya, kenapa saya kok harus rebutan sama saudara saya hanya karena warisan? Kok saya tidak takut sama saya ini memaksiati Allah SWT? Kenapa saya kok tidak mau taat kepada Allah SWT? Hanya rebutan persoalan warisan misalnya. Ya, nanti tirulah para sahabat. Begitu turun ayat ini, berubah para sahabat Nabi. Ya, dia serahkan kepada Nabi, semuanya menerima, dan kemudian diputuskan oleh Rasulullah pembagiannya berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Rasa takwa yang pertama. Yang kedua, islah. Islah itu bahasa sekarang adalah fixing. Kita memfix, membenahi sesuatu yang awalnya sudah baik, tapi kemudian karena ada masalah, kemudian rusak. Ya, dan kita mengembalikan lagi ke posisi awal, sehingga fix benar lagi. Namanya islah. Nah, tapi yang menarik, di ayat ini ditambahi dengan fa'aslihu dzata bainikum. Kalimatnya ini gini, aslihu dzata bainikum. Itu saya kopikan saja biar ada mudah. Kalimatnya itu wa aslihu dzata bainikum. Lagi di bawah, sebentar. Kebanyakan saya. Kalimatnya itu aslihu dzata bainikum. Perbaikilah, kata Allah. Fa aslihu, perbaikilah. Dzata bainikum. Kata dzata, ini menarik untuk didiskusikan. Yang pertama, pendapat yang pertama, dzata itu adalah bentuk mu'annas dari huruf dzu, ya, dari kata dzu. Dzu itu artinya pemilik, ya, pemilik, dzu. Jadi dibentuk mu'annas, wawunya diganti dengan alif, sehingga menjadi dzat. Karena perempuan menjadi dzata. Jadi maknanya apa? Perbaikilah di antara kalian, pemilik yang masing-masing memiliki ini, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, itu maknanya yang pertama. Yang kedua yang lebih menarik lagi, makna berikutnya dari data ini dia tidak dianggap bentuk mu'annas dari itu, tapi dia satu kata sendiri. Ya, data. Data maknanya adalah haqiqah. Maknanya haqiqah atau mahiyah. Mahiyah. Bahasa kita sekarang esensi atau substansi. Apa maksudnya begini? Kita ini kalau melakukan islah, kadang-kadang tidak menyentuh hal-hal yang penting. Kita hanya koyok, udahlah maafin ya masa ini ya. Tapi kita tidak pernah memikirkan sebenarnya kenapa sih kita ini kok berkelahi. Apa sih masalahnya sebenarnya? Kita tidak pernah sampai menyentuh hal-hal yang paling penting untuk dipikirkan itu, untuk didiskusikan. Nah, kita tidak menyentuh ke sana.
Padahal syarat kita kalau mau membenahi perseteruan, cekcok, ya harus sampai ke esensinya. Itu perintah Quran. Aslihu dzata bainikum. Benahin hal yang esensial, benahin hal yang substansial. Apa masalahnya? Ya, kalau masalahnya harta ya duduk selesaiin masalah hartanya itu difikskan berapa bagiannya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau masalahnya misalnya perbedaan cara pandang tentang bid'ah misalnya, oh ini ada yang menyatakan bid'ah itu pokoknya tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh ini namanya bid'ah misalnya. Jadi kamu tahlilan itu bid'ah. Ya, lihat dulu sampai itu kelar. Gimana sih teman-teman yang menganggap tahlilan itu sebagai sesuatu yang bukan bid'ah? Apa artinya? Harus menyentuh hal yang esensial, bukan sekedar udahlah biarin aja lah mereka. Nah, karena itu kita tidak akan bisa bersatu kayak begitu. Jadi kalau mau memfixing, fix sampai kepada hal yang paling esensial. Masalahnya apa? Akar permasalahannya apa? Oke. Dan kalau kita sudah benahin, nanti kita mau ngikutin siapa? Siapa yang benar ini? Ya, nah, maka taat itu menjadi apa? Kalau bahasa sekarang, taat ini menjadi metodenya. Kembalikan lagi ketaatan kita itu kepada Allah dan Rasul. Karena kalau kita sedang berkelahi, maunya semuanya mau menang. Yang kelompok A menyatakan, ini punya saya yang menang itu harus begini. Yang B menyatakan enggak. Balikan lagi sama Allah dan Rasulnya. Karena itu diingatkan di ayat ini, kulil anfalu lillahi war rasul. Diakhiri dengan kalimat, in kuntum mu'minin. Jika kamu imannya sempurna. Jika kamu imannya baik. Nah, apa hikmah paling besar dari ayat yang pertama surat Al-Anfal ini adalah satu, harta punya potensi merusak persatuan, ya, melahirkan cekcok dan perseteruan, hatta meskipun antar saudara yang diikat oleh darah atau antar saudara yang diikat oleh iman. Karena memang kita ini semuanya menyukai harta. Karena itu kita harus hati-hati biar kita tidak sampai salah dalam urusan harta. Pedomannya adalah jadikan harta itu di tangan, jangan sampai harta itu ada dalam hati. Nah, kalau sudah terlanjur ada cekcok, ada perseteruan, atau bahkan ada perkelahian, caranya adalah 3 menurut Al-Quranul Karim, awal dari surah Al-Anfal. 1, takwa sebagai fondasi, hadirkan rasa takut itu. Kenapa kita kok bermusuhan, padahal itu bagian dari maksiat. Lah, ketakwaan itu, rasa takut itu nanti akan membimbing kita untuk membenahi perseteruan di antara keluarga dan seterusnya. Maka kita ngefix, duduk bareng-bareng, selesaikan persoalan sampai pada hal yang substansial. Nah, kemudian serahkan, kita bersama-sama mensepakati penyelesaian ini kita serahkan menurut aturan Allah dan Rasul. Bukan menurut saudara paling tua atau bukan menurut saudara paling muda. Ya, kita kembalikan lagi kepada Allah dan Rasul. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka sebagaimana para sahabat ya di Perang Badar, kita akan bisa bersinergi lagi bersatu. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Monggo menawi ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Dipersilakan menawi ada yang mau didiskusikan. Nggih, syukur Ustaz. Kita buka sesi pertanyaan nggih. Monggo para jamaah yang mau bertanya bisa langsung open mic ataupun bisa melewati fitur chat. Kami kasih kesempatan untuk 2 orang penanya mungkin. Monggo Bapak Ibu. Sepertinya masih belum ada Ustaz ini. Tidak apa-apa ya, dan sudah jam 10:30 juga, saya mau keluar sebentar soalnya. Saya kira itu dulu Mas Wafa, semoga kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat yang membenarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala baik kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat, sehingga kita bisa menciptakan pribadi yang bercahaya dan masyarakat yang bercahaya, sampai kemudian rumah tangga kita,
daerah kita, kota kita, sampai negara kita, sebagaimana seperti kota Rasulullah SAW menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, belajar dari surat Al-Anfal ayat 1, mari kita lihat potensi harta yang bisa memecah belah diri kita. Karena itu hati-hati dalam urusan harta, berikan kepada mereka haknya. Dan yang terakhir, jika sudah ada perseteruan cekcok di kalangan kita sesama umat Islam, hadirkan 3 hal: takwa, islah, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Adallahu yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.